Masa pandemi mengajarkan kita banyak hal. Yang paling terlihat adalah meningkatnya konsumsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata bukan pada level individu saja yang berbenah. Di sini, di Semarang, saya melihat bagaimana teknologi berperan penting dalam membangun hidup masyarakat yang lebih berkualitas. Sudah selesai pesanan saya? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Selamat makan. Jadi, saya ingin mengajak Anda teman-teman, pemirsa 15 Minutes, untuk melihat bagaimana kota Semarang sekarang sudah semakin cerdas, sudah semakin pintar dengan penerapan Smart City. Pemerintah kotanya juga sudah menerapkan berbagai macam penerapan teknologi, aplikasi teknologi, termasuk bagi pedagang lumpia yang sudah terkenal selama puluhan tahun di kawasan Jalan Mataram di kota Semarang ini, yang sekarang sudah memanfaatkan aplikasi-aplikasi teknologi dan juga marketplace untuk berjualan. Itu baru masyarakatnya saja, apalagi pemerintahannya yang sudah sangat matang akan pemanfaatan teknologi dan juga bahkan sampai ke e-governance. Yuk, kita jalan-jalan. Makan dulu ya. Nah, ini Balai Kota Semarang, tempat bagaimana Kota Semarang ini menerapkan menjalankan fungsi Smart City. Saya akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung dengan Wali Kotanya, Pak Hendra DRD. Sudah bersama saya. Pagi Pak Hendy, apa kabar? Selamat pagi. Ya, Mas Wahyu. Segar ya di sini ya? Ya, ini taman kantor kita nih, Taman Balai Kota. Ini taman kantor dan juga masih banyak lagi taman-taman kota, fasilitas-fasilitas publik yang sudah terkoneksi dengan instrumen pengaplikasian teknologi, sehingga kemudian Semarang sudah menjadi smart city sekarang. Ya, supaya bisa lebih mudah diawasi dan dikontrol. Nah, itu dia kuncinya, lebih mudah diawasi. Mungkin hanya dalam genggaman tangan, Ya, sudah bisa dikontrol semuanya. ya Aktivitas salah satunya begitu. di pemerintahan Kota Semarang. Boleh nggak Pak Hendy ajak saya jalan-jalan ke Kota Ya. Semarang, keliling-keliling, bagaimana penerapannya, apa yang kemudian sudah bisa dilihat, dinikmati secara fisik juga Boleh. oleh Ayo, masyarakat kita Kota muter-muter. Semarang. Kita jalan-jalan, Pak. Oke Pak, ini kita jadi mau jalan-jalan ke Kota Semarang. Ya. Kalau pemahaman saya, Iya. Smart City itu selalu identik dengan penerapan teknologi. Benar demikian? Atau Enggak, atau beyond itu sebenarnya? kalau yang di Semarang, teknologi itu kita pakai sebagai pendukung Smart City. Karena yang lebih tepatnya buat kami, waktu kita menentukan Smart City ini adalah bagaimana kemudian Semarang jadi lebih cerdas untuk mempersingkat pelayanan waktu kepada masyarakat, dan masyarakat kemudian merasakan bahwa urusan sama pemerintah itu lebih simpel. Paling terasa hari ini masyarakat bisa ngadu apapun, lewat medsos boleh, lewat SMS boleh. Lalu ini sudah diverifikasi dari KSP, dari lapor, kemudian masuk ke OPD kita. Ya. OPD ini wajib melihat, cek, dan kemudian begitu ini ukurannya kecil, kurang dari 200 juta, Ya, minggu ya, ini ya. dikerjain. Ya, dan kanalnya banyak begitu ya. Ada 112. 112, terus kemudian tadi lewat platform media sosial. Ya, Internet lapor itu ya, lapor handy itu setahunnya itu pengadunya bisa 3.000 sampai 5.000 orang. setahun. Ya. Apa yang paling banyak? Uh, dalam kurun waktu selalu berbeda. Di awal-awal infrastruktur, Infrastruktur. kemudian pernah juga setelah infrastruktur yang puncaknya kemacetan pernah. Kemacetan. Oke. Ya. Setelah ini yang terakhir kesehatan. Nah, saya belajar dari pengalaman penanganan COVID nih Mas Bayu. Pada puncak bulan Juli kemarin 2021, lapor dan 112 ini sudah nggak bisa membantu masyarakat karena udah overload. Overload. Jadi ini pengalaman berharga, makanya saya sering cerita ke masyarakat jangan kayak gitu deh. Kita kita memulai hidup lebih disiplin, prokes supaya kemudian nggak terulang hal-hal yang seperti itu. Nah, itu dia. Satu lagi, soal banjir banyak yang lapor? Banjir ya sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Tapi masih ada. Kita memakai beberapa kanal laporan masyarakat untuk kemudian segera dikirim tim dengan cepat ke lapangan. Yang kedua, kita juga dari 10.500 CCTV milik
pemerintah Kota Semarang yang kita taruh di RT-RT itu di tempat-tempat tertentu, tempat yang sering banjir, tempat yang sering macet, dan pokoknya tempat-tempat yang sering menimbulkan pengaduan-pengaduan ini kita buat sistem analitik. Pompa air itu juga terpantau 24 jam ya? Ya. Karena kuncinya kan di situ. Ya betul, karena Semarang ini unik nih Mas Wahyu. Ya. Kita ini kan punya dataran tinggi, punya dataran rendah, kemudian punya laut gitu. Ya. Artinya kalau musim hujan ya potensial banjirnya besar karena air dari atas ke daerah dataran rendah. Kemudian kalau musim pasang rob, banjirnya juga potensinya besar karena robnya bisa masuk ke sini. Nah, ini memang perlu pengendalian seperti salah satunya dengan pompa yang kita miliki itu. Di mana yang paling krusial, perannya cukup penting untuk mengendalikan banjir di... Pompanya? Ya. Ada di Tenggang, di Seringin, di Pasar Waru. Salah satunya juga ini di Perok ini, di ini bisa kita lihat ya? Bisa. Bisa kita lihat ya? Ya. Itu di Kota Lama? Iya, iya, ujungnya Kota Lama. Ya. Oke, Pak. Yuk. Nah, ini kawasan... Ini rumah pompa kita nih. Rumah pompa? Ya, salah satu yang kita miliki di Kota Semarang. Ya. Kapasitasnya di sini ada 500 mesin kali 3, 1.500 liter per detik. Oke, ini krusial sekali ya? Oh iya. Karena ya, kawasan ini dulu cukup sering tergenang. Iya, kawasan Kota Lama ini sering tergenang. Nah, dengan adanya pompa ini sangat membantu, untuk bisa segera kering wilayah ini pada saat musim hujan. Ini pompanya ya? Iya, Mas ya? Iya, ini pompa besarnya Pak. Ini yang berkapasitas 500 liter per detik. Kali 3. Ada 3. Ini posisi tidak nyala? Enggak, Oh, tidak, hujan. karena aman semuanya. Begitu hujan, Langsung otomatis. langsung dinyalakan? Ya. Jadi kita punya yang di depan, yang kapasitasnya 300 liter per detik. Nah, tapi dirasa kurang, terus ditambahin sama Pak Menteri PUPR, rumah pompa ini 1.500 liter per detik, dan dibuat depannya tuh sangat eksotis gitu ya. Jadi bangunannya bangunan supaya menyatu dengan kawasan Kota Lama. Di Kota Lamanya ya, kita lihat. Ya, ayo Mas Ayu kita cek di depan. Bukan hanya memperhatikan fungsi, seni selalu mendapat porsi agar infrastruktur yang terbangun selaras dengan lingkungannya. Ini rumah pompa tapi Dibuat saya keren kira, ya? Pak. Ya, benteng. saya kira benteng. Benteng Apakah peninggalan karena zaman. memang supaya menyatu dengan kota lamanya? Ya desainnya memang dibuat begitu supaya menyatu sama kawasan Kota Lama. Karena masih ada di kawasan cagar budaya ya? Ya. Jadi supaya menyatu. Jadi Ya. ini Jadi pompa, rumah pompa di sini. Dua manfaat, satu pompa pengendali banjir, yang satu bisa juga buat selfie-selfie para wisatawan. Buat selfie-selfie. Bukan smart city kalau tidak memanfaatkan teknologi. Pak Hendy mengajak saya ke Situation Room. Di sana, petugas bisa melihat langsung berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Mas Wahyu, ini kita ke Situation Room kita. Ya. Jadi tempat ini kita bisa melihat beberapa lokasi termasuk yang kita datangin tadi. Nah, ini misalnya tadi kita di Kota Lama. Ah ya, Kota. Yang saya cerita per RT, RW itu ada CCTV ya, semuanya ada di dalam jangkauan monitor ini, dan alhamdulillah sudah terintegrasi dengan Polrestabes. Oh, Jadi banyak kasus yang terungkap hari ini dalam waktu yang cepat oleh teman-teman polisi karena data-data ini tersambung ke teman-teman di Polrestabes. Baik. Terus Ini tadi kemudian kita pompa ya. Pompa air mana, Pak? Ini pompa. Pompa ini ada berbagai macam CCTV yang kita taruh di pompa. Kita tadi kan di Berok nih. Nah, sini. Oleh Sekali lagi SDM-nya. teknologi ini hanya pendukung kita. Ya. Teknologinya pendukung. Coba yang analitiknya dibuka yang di tempat keramaian bisa nggak? Oke, ini ya. Nah, ini misalnya nih kita mendeteksi nih jumlah kendaraan. Ini hari ini ada demo nih. Nah, di mana nih, Pak? Ini Pemuda. di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda. Di depan kantor nih persis lewat nih. Oh, mereka mau bergerak nih. Kayaknya ke arah kantor gubernur. Sekarang dicek berapa kendaraan yang perkiraannya lewat itu. Ada 2.725 mobil dan 198 motor pada titik itu yang sudah dilewati. Jadi ini perkiraan. Supaya kemudian lebih ringkasnya begini. Pada satu ruas
di situ ada mobil yang berhenti di situ, kemudian dilaporkan oleh petugas di sub bahwa parkirnya pada hari itu hanya 100 katakanlah, tapi di situ tercatat sekitar 2.700. Nah, berarti kemana sisanya? kemana sisanya? Oke, Itu ya salah satu baik. upaya baik. kita untuk menutup kebocoran-kebocoran. Menutup celah-celah itu. Artinya, semua penerapan pemanfaatan teknologi ini juga bisa menghadirkan hal-hal baik untuk masyarakat yang presisi. mungkin kalau masyarakat ya Pak, kalau saya sebagai warga begitu, saya di Jakarta, pasti kan warga maunya itu pemerintah itu melayani ketika ingin mengurus perizinan, administrasi tertentu, itu mudah, cepat. Kalau ada keluhan, kemudian keluhan Cepat ditangani dengan ditindaklanjuti, cepat. ya. Itu bagaimana mindset yang kemudian dibawa oleh pemerintah kota? Berubah, reformasi birokrasi. Jadi kita menginginkan kawan-kawan hari ini menyadari bahwa kita ini pelayan publik. E-governance, E-government kita prioritas nomor satu itu atau? nomor satu e-government. Kita memulai Smart City 2013 dengan mengembangkan sistem aplikasi e-government. Oke. Ada e-planning, e-budgeting, e-budgeting. kemudian sampai kontrolnya juga kita lakukan di dalam Termasuk e-government. ketika ada disposisi yang harus diselesaikan, ditandatangani, bisa dilakukan secara digital? Ya, secara tanda tangan digital ya. Bagaimana kemudian lewat handphone kita bisa lihat pelayanan di kantor Candisari. Bisa dibesarin. Di Dukcapil ya? Ya, Dukcapil misalnya itu. Baik, Pak Hendy, terima kasih sudah bisa memamerkan ini kecanggihan apa yang sudah diaplikasikan Enggak oleh pamer, pemerintah. sharing. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana juga penerapan Smart City di layanan-layanan publik, termasuk di rumah sakit umum daerah. Berikut ini. Sesuai dengan makna konsepnya, Smart City yaitu memanfaatkan teknologi untuk services melayani warga, layanan-layanan publik semua hadir lewat teknologi terkini, termasuk di rumah sakit. Saya sekarang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro, masih di Kota Semarang, yang memanfaatkan robot untuk melayani pasien. Selamat siang. Robotnya dioperasikan oleh dokter ya, Dok? Siang, Dok. Jadi saya datang ke sini untuk bertanya apakah saya bisa dilayani ketika mungkin ada keluhan, semua diakomodir oleh robot ini. Ini adalah hasil kerjasama dengan Universitas Diponegoro yang kemarin ketika kasus COVID-19 tidak terkendali, ini sangat berjasa. Karena untuk meminimalisir kontak antara pasien dan juga tenaga medis. Dokter Susi, apa kabar? Baik, luar biasa. Sehat, Dok? Lengkap Ya. ditemani robot-robot. Ada 2 robot ya di sini? Ya, benar sekali. Ini luar biasa. Pada saat kita dilanda pandemi yang luar biasa pada bulan Juni-Juli itu, Ya. terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah memberi kami bantuan robot, 2 robot. Robot ini adalah buatan dari Undip, anak-anak Undip. Jadi, Teman-teman mahasiswa ya, di teman-teman Undip. mahasiswa. Ya, ini luar biasa Universitas apresiasi kami Diponegoro. karena di saat itu dengan jumlah pasien yang luar biasa Ya. dan tentu tenaga kami kewalahan. Ya. Dan salah satu bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, tentu kita tetap harus memberikan pelayanan kepada pasien, tetapi tidak memberi beban pada tenaga kesehatan kami yang berlebih. Iya, Sehingga iya, kami- meminimalisir kontak Ya, benar untuk sekali. pasien COVID-19. Ya. Jadi fungsinya adalah ini menggantikan tenaga medis. Betul sekali. Dokter, perawat. Ya, jadi ini kan ada layar, Kamera, nih, ya. ya layar ini, kamera ini berkontak langsung dengan dokter. Misalnya, kalau untuk obat, nanti Ya. mungkin dari dokter Ya. dia akan mengatakan, Ibu, silahkan mengambil obat tersebut untuk diminum. untuk Obatnya di Bapak." sini, nanti tinggal ambil. Ya. Jadi pemanfaatan teknologi itu benar-benar bisa dimaksimalkan ya. Benar sekali, Smart itu ini. efektif, efisien. Ya. Ya. Terima kasih Dokter Susi. Siap, terima kasih. Nikmat banget memang ya ngopi sore di Kota Lama Semarang. Ini dia tempat berkumpulnya gedung-gedung tua bersejarah peninggalan kolonial Belanda. Usianya ratusan tahun. Tetapi kita lihat coba, tertata rapi karena sudah direvitalisasi. Nah, itulah dia sebenarnya apa yang dinamakan Smart City.
Jadi kota yang cerdas, kota yang pintar, bukan hanya kota yang mengandalkan pengaplikasian teknologi saja, tetapi bagaimana kota itu bisa menghadirkan, memberikan keamanan, kenyamanan, dan pastinya goalnya adalah membahagiakan warganya. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Mau ngopi? Yuk, Semarang. Bye. Metro TV